di sini jantung letaknya itu ada dalam rongga dada sedikit condong ke sisi kiri tubuh. Dan ukurannya itu segenggaman tangan pemiliknya. Lalu jantung itu memiliki berat sekitar 300 gram. Jantung berfungsi untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Di sini ada struktur jantung. Yang pertama ada atrium kanan yang berfungsi untuk menerima darah kayak CO2 dari tubuh melalui vena cava, kemudian mengalirkannya ke vertikal kanan. Nah, di vertikal kanan itu berfungsi untuk memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Lalu ada atrium kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang kayak O2 dari paru-paru melalui vena pulmonalis, lalu mengalirkannya ke vertikal kiri. Nah, lanjut ada vertikal kiri. Vertikal kiri itu bagian yang paling kuat dan berfungsi memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh melalui aorta. Ada pembuluh darah pada jantung. Yang pertama itu ada aorta, ada vena cava, ada vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis. Di sini ada katup pada jantung, berfungsi untuk menjaga agar dalam vertikal tidak kembali ke atrium. Nah, di sini ada katup tricupidalis. Yang pertama itu berfungsi untuk mencegah agar darah dalam vertikal kanan tidak kembali ke atrium kanan. Nah, yang kedua ada katup discupidalis, berfungsi untuk mencegah darah dalam vertikal kiri tidak mengalir kembali ke atrium kiri. Nah, di sini itu katup tricupidalis itu memisahkan antara atrium kanan dan vertikal kanan. Kalau katup discupidalis itu yang memisahkan antara atrium kiri dan vertikal kiri. Tentang darah. Apa itu darah? Darah adalah cairan penting dalam tubuh manusia yang berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang zat sisa metabolisme. Darah juga berperan dalam pertahanan tubuh dan pengaturan suhu. Darah mengalir melalui sistem peredaran darah yang dipompa oleh jantung. Fungsi plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah dan zat-zat penting lainnya dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, mengangkut nutrisi dan hormon ke seluruh bagian tubuh, membantu membuang limbah seluler dari tubuh seperti karbon dioksida dan lain-lain, mengandung protein penting seperti albumin, globin, dan fibrinogen. Kandungan plasma darah 90% berupa air, 10% berupa nutrisi protein, garam, hormon, karbon dioksida, sampah nitrogen. Air sebagai pelarut zat-zat lain, nutrisi glukosa, asam amino, asam lemak, sebagai cadangan makanan dan diuraikan. Protein, albumin mengatur keseimbangan air dan darah, globulin membentuk antibodi, fibrinogen menggumpalkan darah, lisin memecah antigen, presipitin mengendapkan antigen, antioksin menetralkan racun, opimisin memacu sifat fagosit pada leukosit. Garam atau ion berfungsi menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH. Hormon berfungsi memengaruhi aktivitas organ yang dituju. Karbon dioksida hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Sampah nitrogen hasil metabolisme yang akan diekspresikan ke ginjal. Macam-macam sel darah pada manusia ada 3, yaitu trombosit, leukosit, dan eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berjumlah 99% darah, berbentuk bikonkav karena tidak memiliki nukleus, berwarna merah karena ada Hb. Hb berperan dalam pengikatan oksigen, berumur sekitar 120 hari karena tidak memiliki nukleus. Sel darah putih atau leukosit memiliki inti sel sehingga berumur lebih panjang. Dapat bergerak amoeboid, gerakan menyerupai amoeba, memiliki bentuk yang tidak tetap karena bergerak dengan pseudopodia, dapat menembus dinding pembuluh darah. Proses ini disebut diapedesis.
Pink darah atau trombosit berasal dari sel megakariosit, sel raksasa yang menghasilkan trombosit. Berukuran lebih kecil dibanding sel darah lainnya, eritrosit dan leukosit tidak memiliki inti sel sehingga berumur pendek 10-12 hari, memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berwarna atau bening. Proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera pembuluh darah dapat menyebabkan rusak dan terjadi pendarahan. Akibatnya, tubuh akan mengaktifkan serangkai proses pembekuan darah atau hemostasis. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, menghasilkan protombin dengan bantuan ion kalsium, vitamin K, trombin, fibrinogen membentuk fibrin. Pembuluh darah itu salurannya yang nganterin darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis yaitu arteri, pembuluh nadi, vena, pembuluh balik, dan kapiler. Arteri bawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena bawa darah dari tubuh balik ke jantung. Kapiler itu pembuluh darah paling kecil tempat pertukaran oksigen dan CO2. Mekanisme peredaran darah. Mekanismenya juga dibagi jadi 2, yaitu peredaran darah besar, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava, serambi kanan. Selanjutnya, peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda artinya peredaran darah besar dan kecil terjadi bersamaan. Alurnya, yang pertama, peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Perbedaan arteri dan vena. Arah aliran arteri dari jantung pergi ke seluruh tubuh, vena menuju jantung. Dinding arteri, dindingnya tebal dan elastis, vena lebih tipis dan kurang elastis. Denyut, arteri terasa terdenyut, vena tidak terasa denyut. Letak, arteri letaknya lebih dalam, vena lebih dekat permukaan kulit, makanya kelihatan biru. Sistem peredaran darah tertutup. Manusia punya sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir lewat pembuluh darah, enggak keluar kemana-mana. Peredaran darah ganda disebut ganda karena darah kita melewati jantung 2 kali dalam 1 kali putaran, ada 2 jalur. Yang pertama, peredaran darah besar dari jantung seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Peredaran darah kecil dari jantung paru-paru balik lagi ke jantung.